Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Agdila Praka Utami, Farhan Ali Rahman, dan Rena Melina akan mempresentasikan materi mengenai tuntutan dan pengaruh masyarakat atas kurikulum utama. Adapun susunan penyajiannya, yang pertama akan disajikan oleh Farhan Ali Rahman, selanjutnya oleh Agdila Praka Utami, dan terakhir oleh Rena Melina. Selamat menyaksikan. Tuntutan dan pengaruh masyarakat atas kurikulum utama. Di Inggris dan Wales, kurikulum nasional yang ditetapkan sebagai hasil dari Undang-Undang Pendidikan tahun 1988 memperkenalkan kurikulum yang terdiri dari mata pembelajaran tertentu dan pengaruh penilaian nasional. Sejak 1988, dalam menetapkan kurikulum nasional tersebut, banyak perubahan berlangsung cepat, karena diakibatkan oleh muatan yang berlebihan, proses penilaian yang tidak dapat dijalankan, dan tugas-tugas administratif yang berlebihan. Penerapan kurikulum nasional adalah urusan yang kompleks, di mana guru harus menengahi tuntutan konteks politik dan sosial yang lebih luas. Sekolah secara keseluruhan dan praktik di kelas. Berbagai perspektif dapat diambil meskipun tidak mungkin untuk mempertimbangkan setiap aspek sosiologi dari sebuah kurikulum. Ada tema-tema kurikuler tertentu yang dibahas isu-isu konteks sosial yang disorot. Tren terbaru dalam sosiologi pendidikan cenderung menghindari upaya untuk membangun teori besar yang mencoba menjelaskan hubungan antara sekolah dan kurikulum dan ketidaksetaraan masyarakat. Salah satu upaya terbaru untuk mendefinisikan kurikulum yang relevan dengan berbagai konteks telah dikemukakan oleh Lawton. Dia menyarankan bahwa sekolah dasar merencanakan berdasarkan model Aston et al. Yang terdiri dari 3 jenis tujuan, pengetahuan, keterampilan, dan kualitas yang dipecahkan menjadi 6 kategori untuk mengembangkan. Yang pertama, intelektual, yang kedua fisik, yang ketiga estetika, yang keempat spiritual atau religius, yang kelima emosional atau pribadi, yang keenam sosial atau moral. Guru di sekolah dasar didorong untuk memprioritaskan tujuan dan kategori. Kemudian, dapat merencanakan secara kolaboratif menggabungkan bahasa Inggris dan Wales. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memungkinkan guru menemukan cara yang tidak memakan waktu lama untuk mengintegrasi 10 mata pelajaran kurikulum nasional di tingkat dasar dan membuatnya lebih dapat diterapkan pada perkembangan spiritual, moral, sosial budaya anak. James Chalhan menegaskan bahwa guru memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan dan membenarkan keputusan mereka kepada khalayak yang lebih luas, termasuk orang tua, pengusaha otoritas pendidikan lokal, dan pemerintah pusat sebagai penyedia keuangan. Pada saat itu, sebagian besar pengambilan keputusan kurikulum berada di tangan sekolah dan guru. Dengan demikian, dari perspektif sosiologis, persoalan akuntabilitas guru kepada masyarakat secara umum mencakup pentingnya konteks di mana keputusan kurikuler dibuat. Baik, untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang apa kurikulumnya. Menurut Lovehouse dan kawan-kawan 1994, dalam memahami kurikulum utama di Inggris dan Wales, yakni harus mempertimbangkan terlebih dahulu sifat kurikulum. Selain itu, dalam mengembangkan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan siswa yang beragam, perlu memperhatikan berbagai hal seperti guru harus berurusan dengan pertimbangan moral, filosofis, sosiologis, dan psikologis. Maka dari itu, dalam memutuskan kurikulum yang akan digunakan harus melibatkan pertimbangan tentang yang pertama ada hakikat pengetahuan, yang kedua nilai relatif dari pengetahuan, dan yang ketiga relevansi pengetahuan. Beberapa orang akan berpendapat bahwa di Inggris tugas memutuskan apa kurikulum itu telah dijawab dengan pengenalan kurikulum nasional. Dengan demikian, tugas guru sekolah dasar adalah membuat pengaturan yang sesuai untuk keberhasilan implementasi NC yang relevan. Kemudian, menurut King 1982, halaman 121-151 mengatakan bahwa ketika guru membuat suatu keputusan tentang kurikulum, guru terlebih dahulu harus membuat penilaian dari nilai-nilai tertentu. Nah, contohnya,
Yang pertama, haruskah kita memperlakukan anak dengan sama atau berbeda? Dua, apakah kita menggunakan tes psikologi untuk mendapatkan ketepatan dalam menilai kemampuan? Tiga, apakah beberapa pekerjaan lebih penting dan jika demikian, apakah itu membutuhkan keterampilan khusus? Empat, apakah pilihan subjek kita melibatkan stratifikasi sosial? Apakah itu tak terelakkan? 5. Bagaimana dengan meritokrasi atau persamaan kesempatan? 6. Apakah kita perlu mengubah dari status pendidikan Anda untuk memberikan hak kepada Anda menjadi status pendidikan Anda memberikan hak kepada Anda? Yang ketujuh, apakah stratifikasi anak-anak dengan kemampuan yang diperhitungkan cocok dengan stratifikasi pengetahuan pendidikan? Dan yang kedelapan, apakah kurikulum yang Anda tawarkan memberikan pilihan yang lebih luas dan yang kurang mampu memberikan pilihan yang lebih sempit? Selanjutnya, pedagogi, sifat pembelajaran anak-anak dan hubungannya dengan pengajaran. Menurut Vollard dan Tan 1993, bahwa guru berperan sebagai agent reflektif secara langsung dalam memberikan pengajaran reflektif yang memfasilitasi daripada mengontrol pembelajaran anak-anak dengan mengatur tugas-tugas pembelajaran kolaboratif di mana hasil belajar mungkin berbeda tergantung pada interaksi sosial dari para murid yang terlibat. Agar pembelajaran dapat berlangsung, perlu adanya dukungan dan instruksi dari orang dewasa atau guru yang sesuai dan harus dikaitkan dengan kendali anak-anak dalam proses pembelajaran. Contohnya adalah metode penilaian formatif. Metode ini merupakan proses mengumpulkan data mengenai sejauh mana kemajuan peserta didik dalam menguasai kompetensi, menginterpretasikan data tersebut, dan memutuskan kegiatan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik agar dapat menguasai materi atau kompetensi secara optimal. Maka dari itu, guru harus didorong untuk bekerja sama dalam menggunakan strategi pengajaran dan kurikulum terkait yang digunakan untuk mewujudkan pembelajaran di kelas. Menurut Martimore 1993, strategi pengajaran dapat dimasukkan sebagai aspek pengajaran yang efektif dengan mengidentifikasi faktor-faktor seperti pengetahuan kurikulum, pengetahuan pedagogis, keterampilan presentasi, pengetahuan psikologis, pengetahuan sosiologis, pemahaman tentang bagaimana siswa belajar, pemahaman tentang bagaimana pengetahuan subjek dapat ditransfer, keterampilan organisasi, kemampuan analisis, keterampilan penilaian, keterampilan manajemen, dan keterampilan evaluatif. Guru yang efektif menggunakan semua ini dengan imajinasi, kreativitas, dan kepekaan. Dalam hal ini, kita harus berkonsentrasi pada cara bagaimana isi kurikulum yang akan disampaikan kepada siswa, dengan kata lain, gaya mengajar yang efektif digunakan dalam mengajarkan pembelajaran supaya siswa dapat memahami pembelajaran sesuai dengan isi dan tujuan kurikulum tersebut. Fleksibilitas gaya mengajar melibatkan penggunaan berbagai macam pendekatan untuk dapat menyesuaikan dengan berbagai keadaan. Guru yang mengadopsi perspektif fleksibilitas gaya mengajar diharuskan untuk merefleksikan dan menyesuaikan strategi pengajaran mereka dengan latar belakang sosial budaya murid mereka. Aspek pengajaran yang penting dalam kurikulum yakni responsif, relevan secara konstekstual, dan melibatkan tingkat fleksibilitas untuk memungkinkan guru menyesuaikan kurikulum dengan cepat. Perspektif sosiologis pedagogi dalam kaitannya dengan kurikulum yang relevan secara kontekstual akan memungkinkan anak-anak untuk mengeluarkan suatu derajat kendali atas pembelajaran mereka sendiri. Nah, keadaan yang lebih mungkin menghasilkan pengendalian diri ini akan menciptakan guru yang melatih individualitas, kreativitas, dan refleksi sebagai komponen penting dari pengajaran yang efektif. Oleh karena itu, pertimbangan kurikulum nasional di sekolah dasar bahasa Inggris dan sekolah dasar Wales serta kualitas penerapannya juga mengarah pada eksplorasi metode untuk mengevaluasi kurikulum nasional atau National Curriculum (NC).
Slide selanjutnya mengevaluasi kurikulum utama berdasarkan pencarian kualitas. Nah, di sini dapat dilihat menurut Mortimer pada tahun 1995, mengidentifikasi karakteristik sekolah yang efektif yang diambil dari penelitian empiris dan dapat digunakan sebagai indikator kualitas dalam penyelidikan efektivitas sekolah. Akibat wajar dari penelitian ini adalah gerakan penelitian atau perbaikan sekolah yang menekankan pada pemahaman makna berdasarkan data kualitatif serta keterbukaan perubahan. Efektivitas ini berkaitan dengan apa yang dicapai sekolah, sedangkan perbaikan berkaitan dengan bagaimana mereka dapat meningkatkan kinerja mereka. Penelitian efektivitas akan berguna dan valid apabila hanya jika memberikan kontribusi konstruktif terhadap variabel kontekstual dan membantu pengembangan sekolah. Konsepsi ini sejalan dengan pendapat Fulan pada tahun 1992 bahwa perbaikan sekolah tidak hanya mengenai apa ciri-ciri sekolah yang efektif, tetapi juga bagaimana sekolah bisa menjadi lebih efektif. Oleh karena itu, perspektif sosiologis menekankan konteks sosial dan perbedaan antar sekolah sebagai faktor penting dalam pengambilan keputusan tentang kualitas kurikulum yang ditawarkan. Adapun kesimpulan dari materi yang kami sampaikan adalah untuk menyiapkan siswa dengan kurikulum yang relevan secara kontekstual yang juga memenuhi kebutuhan masyarakat jelas merupakan tugas yang sulit bagi guru sekolah dasar. Karena ada banyak faktor yang harus diperhatikan, baik di dalam maupun di luar lembaga. Mengenai apakah kurikulum nasional berhasil menyediakan kurikulum yang inklusif, relevan secara kontekstual, dan mempromosikan kesempatan yang sama bagi semua siswa masih dapat dipertanyakan. Oleh karena itu, perspektif sosiologis ini secara implisit dapat memberikan beberapa strategi yang bisa mengarah pada kurikulum yang lebih relevan dengan konteks sekolah. Kurang lebih sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.